Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan belajar daring ya. Kita akan belajar pembelajaran daring kelas 4 SD atau MI, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2 untuk tema 8 daerah tempat tinggalku. Pada pembelajaran 2, nah ini ada ini namanya Edo ya. Perkenalkan namanya Edo. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Nah, ini ya. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-temannya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya. Di Papua, Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Ini adalah lirik lagu Yamko Rambe Yamko. Silahkan anak-anak untuk menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko sesuai lirik yang ada di layar anak-anak. Bagus ya. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada.
Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara untuk tinggi nada rendah merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, ini di sini ada bertitik. Titik bawah ini rendah ya, kemudian yang tidak ada titiknya ini sedang, yang titiknya di atas ini tinggi. Jadi semakin kanan nada semakin tinggi, semakin kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah, nada yang bertitik nada yang tidak bertitik sedang, dan nada bertitik di atas berarti tinggi. Ya, kalau ini do sama dengan G, ini do sama dengan F. Ya biasanya kalau kita menyanyikannya begini anak-anak ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Seperti itu. Jadi semakin ke kanan semakin tinggi, tapi semakin ke kiri semakin rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, si, Sol, fa, mi, re, do, si, la, fa. Jadi seperti itu ya. Nah, Edo bernyanyi lagu Yamko, Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita tentang cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan oleh ibu guru. Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung kasuari yang bertubuh besar dan bersayap lebar. Kasuari mampu terbang tinggi dengan sayapnya yang lebar. Namun, kasuari memiliki sifat serakah. Aku petik saja semua buah ini. Ia tidak hanya memetik buah-buahan yang sudah masak di pohon dan menyembunyikannya di bawah sayap. Hah? Tidak ada buah yang bisa kita makan. Tetapi juga mengambil buah-buahan yang jatuh di tanah. Buah-buahan yang di bawah akan aku ambil juga semuanya. Keterlaluan Kasuari, dia benar-benar serakah. Kita tidak bisa membiarkan dia seenaknya mengambil buah-buahan itu. Iya, benar. Melihat sikap Kasuari yang semakin serakah, burung-burung pun marah dan mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat buruknya. Aku punya ide. Kita tantang Kasuari lomba terbang tinggi. Jika dia kalah, dia tidak boleh berbuat seenaknya lagi. Siapa yang bisa mengalahkannya? Badan Kasuari besar dan sayapnya pun lebar. Tenanglah Pipit, aku yang akan melawannya. Aku yakin bisa mengalahkannya. Berbekal keberanian, Dara Mahkota mengajukan diri untuk melawan Kasuari dalam perlombaan itu. Hai Kasuari, aku menantangmu lomba terbang tinggi. Jika kau kalah, berhentilah mencurangi kami. Hahaha, kau menantangku. Bisa apa kau? Tubuhmu pendek, sayapmu kecil. Kau takkan bisa mengalahkanku. Sudah, lupakan saja daripada kau hanya mendapat malu. Mendengar ejekan Kasuari, Dara Mahkota bergeming. Mereka akhirnya bertanding. Keduanya melesat dengan kencang.
Sesekali Kaswari menoleh ke belakang, takut jika Dara Mahkota sudah menyusulnya. Ia pun terjatuh ke tanah dan sayapnya patah sebelah. Melihat Kaswari yang tidak berdaya, burung-burung pun membantu Kaswari. Maafkan semua sikapku, teman-teman. Aku sudah mencurangi kalian. Sejak saat itu, Kaswari mulai mengubah sikapnya. Sayangnya, Kaswari tidak bisa terbang lagi dan hanya mencari makan di tanah. Pelajaran yang kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan kekurangan orang lain dan harus menghargai kelebihan orang lain. Nilai-nilai yang kita peroleh dari cerita ini adalah nilai toleransi dan demokrasi. Selain itu, juga terdapat nilai kerja keras yang diperlihatkan oleh tokoh Dara Mahkota. Dengan bekerja keras, kita dapat mewujudkan cita-cita atau impian kita. Nah, ini adalah jenis-jenis cerita. Ya, yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya adalah Pak Pandir, adalah Pak Belalang, dan Lebay Malang. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, ya. Kemudian alam gaib atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa dan peri. Contohnya Putri Junjung Bui, Nyai Roro Kidul. Ya, cerita ini disebut dengan mite. Yang ketiga adalah fabel. Adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya kancil dengan buaya dan burung bangau. Jadi aslinya itu kan nggak bisa ya dia hewan-hewan itu bercakap-cakap dengan nas. Itu kalau kita membuatnya itu biasanya dengan fabel. Nggak mungkin kan seperti itu bisa bicara. Kemudian legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Calon Arang dan Lutung Kasaru. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Ya, contohnya adalah cerpen-cerpen yang ada pada majalah atau surat kabar. Nah, setelah anak-anak ini bukan membaca ya, mendengarkan cerita asal mula Telaga Warna pada video guru yang pembelajaran 1 dan Kaswari dan Dara Mahkota pada pembelajaran 2, silahkan anak-anak identifikasi jenis cerita fiksi. Apakah legenda, apakah mite, apakah saga, fabel, dan sebagainya. Nah, kalau Kaswari dan Dara Mahkota apa? Pinter. Iya. Ini merupakan cerita fabel. Kenapa? Karena dia diperankan oleh hewan. Kalau jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna, pinter. Namanya legenda. Legenda ya. Ya, karena tadi legenda itu apa? Ya, silahkan ditulis pada peta pikirannya ya. Nah, Kaswari dan Dara Mahkota ini punya sayap untuk terbang. Nah, manusia juga bisa terbang pakai sarana ya, bukan pakai sayap. Pakai apa? Pakai pesawat. Bisa berpindah pakai mobil, sepeda motor, kapal ya. Nah, seperti ini Edo. Edo ini pulang dengan memakai sepeda. Ya. Dia mengayuh sepeda. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat. Saat Edo menambah kekuatan, Edo menambah gaya. Masih ingat nggak tentang gaya dan gerak pada pembelajaran 1? Masih ya? Masih. Nah, silahkan anak-anak membuat peta pikiran untuk pembelajaran hari ini.
Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.